Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di mata pelajaran komputer jaringan dasar. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan berbahagia dan semangat ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oh iya, mau tanya kabar kalian semua dulu ya. Semuanya baik kan? Semoga saja kalian semua baik-baik saja di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Nah, sudah siap belajar semua? Oke, sip. Karena dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi dan menginstal sistem operasi. Sebelum masuk ke materi, silahkan nanti anak-anak semua absen terlebih dahulu di grup WA supaya nanti saya bisa tahu siapa yang hadir pada hari ini dan siapa yang tidak hadir pada hari ini. Nah, semua udah pada tahu belum apa itu sistem operasi? Nah, kalau belum, mari kita simak PowerPoint berikut ini dan mohon untuk anak-anak semua memperhatikan dan dipahami. Sistem operasi komputer dan jaringan dasar. Sistem operasi yang saya buat ini ada 3, yaitu yang pertama, apa itu sistem operasi dan fungsi sistem operasi. Yang kedua, cara instalasi. Yang ketiga, prinsip dan perintah sistem operasi. Selanjutnya yang pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting dan tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Yang ketiga, wadah program atau aplikasi. Yang keempat, menyajikan tampilan. Lalu yang kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Yang keenam, mengoptimalkan perangkat komputer. Dan yang terakhir, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Nah, pada slide 5 ini kita akan melihat cara instalasi dari software sistem operasi. Agar kita paham dan kita mengerti, mari kita simak dengan sungguh-sungguh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menginstal sebuah sistem operasi, yaitu Windows 10. Oke, jadi untuk pertama kita harus punya dulu CD ISO-nya untuk aplikasi sistem operasi Windows 10. Dan kemudian di sini saya akan simulasikan atau saya install di sini di aplikasi VirtualBox ya. Jadi jika rekan-rekan masih belum punya, kalian bisa cari bagaimana cara menginstal aplikasi VirtualBox. Oke. Jadi kita langsung saja untuk menginstal, kita buka aplikasi VirtualBox. Oke. Nah, untuk selanjutnya langkah pertama saat kita akan menginstal sebuah sistem dalam aplikasi VirtualBox. Di sini kita langsung buka atau klik new ya. Kemudian kita pertama adalah membuat profil dari sistem operasi tersebut. Misalkan kita kasih nama Windows 10. Oke. Dan untuk versi tipenya di sini kita akan ubah menjadi yang versi 32 bit ya. Kan di sini kebetulan untuk install pertama ini x86 atau versi 32 bit. Selanjutnya kita next. Nah, di sini kita ada rekomendasi RAM-nya akan digunakan. Contoh di sini RAM-nya 1 GB. Tapi saya akan tingkatkan menjadi kurang lebih 2 GB. Ya, karena sistem operasi Windows 10 ini tergolong aplikasi yang cukup berat ya. Jadi supaya nanti di
visualisasinya cukup ringan, saya akan kasih 2 GB. Oke. Kemudian kita langsung saja membuat aplikasi create virtual hard disknya menggunakan versi yang VDI saja, dynamic allocation di next. Nah, untuk alokasi di sini direkomendasikan 50 GB. Oke. Karena aplikasi sistem operasi Windows 10 ini memerlukan aplikasi hard disknya itu cukup banyak juga ya. Untuk di sini saya akan coba kurangi, tapi menjadi kurang lebih untuk sistem operasi saja saya akan kasih 30 saja lah ya. Saya kira juga udah cukup di sini untuk hard disk 30 GB. Kemudian kita create. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat profile Windows 10. Untuk selanjutnya kita akan menyisipkan CD instalasi di storage. CD instalasi yang berbentuk ISO tersebut ya di dalam sini. Kemudian kita pilih, misalkan kita cari Windowsnya. Oh, ini Windowsnya kita cari. Saya pilih yang x86 ya, open ya di sini. Oke. Kalau sudah tinggal di oke. Ya. Selanjutnya kita bisa langsung untuk menginstal ya, start. Ini seperti biasa untuk langkah instalasi di sini di aplikasi Windows sebelumnya juga sama. Windows Setup untuk menentukan bahasa dan lain-lain, di sini kita langsung next dan langsung kita install. Oke, di sini tentang agreement kita yes ya. Kemudian kita next. Dan untuk pilihan installation tipe yang inginkan kita pilih yang custom saja untuk lihat lebih lanjut. Nah, di sini adalah hard disk yang sudah kita alokasikan yang tadi ya di VirtualBox itu ada 30 GB. Untuk sekarang kita create new. Nah, jadi kita punya satu partisi untuk primary hard disknya dan satu partisi untuk sistemnya di sini ya, masih cukup ya. Jadi kita tinggal langsung next saja, kita tidak buat partisi yang lain dan tunggu proses instalasi yang akan dijalankan.
Oke, di sini sudah selesai, kita bisa langsung restart. Oke, di sini sudah masuk ke halaman pengaturan ya. Kita lihat untuk pengaturannya, kita coba customize untuk membaca pengaturan yang akan kita gunakan. Pertama tentang personalitas dan step dan lokasi. Kita langsung next. Untuk konektivitas di sini juga bisa kita aktifkan auto ataupun on off kan ya. Misalkan untuk proteksi update juga next. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa pilih untuk apa ini digunakan ya, siapa yang menggunakan. Coba yang ini kita akan pilih yang on it karena kita akses sendiri. Nah, karena kita di sini tidak terhubung dengan internet, untuk di VirtualBox kita langsung skip. Dan untuk password di akun PC kita gunakan misalkan
tanpa passwordnya. Oke, di sini kita ada Cortana. Not now saja. Kita lihat di sini untuk jaringan di sini. Kita pilih now saja dulu. Ini juga not now saja. Dan di sini kita sudah menginstal aplikasi Windows 10. Ya, sekarang kalau sudah selesai, kita bisa cek. Ini. Dan bisa kita lihat lagi. Sudah kita install. Dan untuk harddisknya juga di sini sudah memakan kurang lebih 10 GB dari 30 ya. Mungkin itu saja seputar langkah-langkah ataupun kurang lebih cara menginstal aplikasi Windows 10. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu tadi yang dapat saya sampaikan dari PowerPoint itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya ingin tahu seberapa paham kalian setelah melihat video tadi ya. Sekarang anak-anak coba dari rumah, dan ini juga sebagai tugas kalian, nanti tolong kerjakan, dan nanti saya akan buatkan link pengumpulan langkah-langkah menginstal sistem operasi. Dan di akhir video langkah-langkah tersebut tolong cantumkan wajah pembuat ya. Nah, selanjutnya perintah sistem operasi. Di sini ada banyak perintah sistem operasi. Saya akan bacakan dan saya akan beritahu. Yang pertama, tekan Windows, lalu tekan R, itu untuk berfungsi membuka run. Lalu tekan Windows, tekan E, itu untuk membuka Explore. Lalu tekan Windows, tekan F, itu untuk membuka search box. Lalu tekan Windows, tekan A, berfungsi untuk membuka Action Center. Setelah itu tekan Windows, tekan D, berfungsi untuk meminimize jendela yang sedang digunakan. Lalu Windows D berfungsi untuk menunjukkan Show Hidden Icon. Lalu tekan Windows, tekan L, berfungsi untuk sign out. Lalu CTRL, tekan A, berfungsi untuk memblok objek teks, file, folder, lain-lain. Lalu Ctrl C berfungsi untuk mengcopy objek. Lalu ada Ctrl V berfungsi untuk mempaste objek. Lalu ada Ctrl Alt plus Alt plus Del berfungsi untuk membuka text manager. Lalu ada Alt plus Tab berfungsi untuk pindah ke jendela kerja yang aktif. Lalu yang terakhir ada Alt plus F4 berfungsi untuk mematikan komputer. Jadi jika menggunakan perintah sistem operasi tersebut, kita harus menekannya secara bersamaan. Seperti contoh, kita menekan Alt, lalu kita memilih huruf apa yang ingin kita tekan. Nah, tadi kan yang di dalam PPT hanya menyebutkan fungsi-fungsi sistem operasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari fungsi-fungsi sistem operasi tersebut. Tadi yang pertama, menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer. Maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut.
dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Lalu yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya. Dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Yang ketiga, wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan, akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Secara analogi, sistem operasi adalah suatu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan. Misalnya sebuah meja yang diletakkan di atas lantai. Meja tidak dapat berfungsi jika tidak ada lantai yang mendasarinya, bukan. Lalu yang keempat, menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkannya pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU, kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti. Sistem operasi itu juga berperan sebagai interface atau tatap muka antar pengguna dengan perangkat keras yang digunakan. Lalu yang kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasi segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Yang keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak, misalnya dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer, menjalankan suatu program, dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user dalam mengakses sistem program dalam komputer. Semua file yang tersimpan dalam komputer juga dilindungi oleh sistem operasi dan hanya bisa diakses oleh orang yang berhak mengakses atau memiliki kendali atau suatu perangkat komputer. Demikian pengertian sistem operasi dan fungsi operasi yang bisa dimengerti secara umum ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer, menjalankan suatu program, dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user dalam mengakses sistem program dalam komputer. Semua file yang tersimpan dalam komputer juga dilindungi oleh sistem operasi dan hanya bisa diakses oleh orang yang berhak mengakses atau memiliki kendali atau suatu perangkat komputer. Demikian pengertian sistem operasi dan fungsi operasi yang bisa dimengerti secara umum. Selanjutnya, saya ingin tahu seberapa paham kalian setelah melihat video tadi ya. Sekarang anak-anak coba dari rumah, dan ini juga sebagai tugas kalian. Nanti tolong kerjakan, dan nanti saya akan buatkan link pengumpulan langkah-langkah menginstal sistem operasi. Dan di akhir video langkah-langkah tersebut tolong cantumkan wajah pembuat ya. Nah, dari PowerPoint yang saya jelaskan tadi, saya harap nanti anak-anak semua dapat menjelaskan prinsip tentang sistem operasi dengan rasa percaya diri ya.
Lalu dengan PowerPoint tadi, kalian semua juga mampu menjelaskan perintah-perintah dari sistem operasi tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalian harus tahu betul apa itu perintah-perintah dan apa itu prinsip tentang sistem operasi. Lalu setelah melihat video tadi, kalian mampu mempraktekkan dengan cara menginstal aplikasi tersebut di rumah, lalu merekod atau memvideo dari setiap langkah demi langkah kalian menginstal tersebut. Lalu kalian dapat melakukan demonstrasi atau mempresentasikan hasil dari cara-cara kalian menginstal. Lalu yang terakhir, kalian mampu membuat laporan atau akan membuat laporan dengan tema instalasi sistem operasi, dan ini akan ditujukan untuk pertemuan yang akan datang selanjutnya. Jadi kalian jangan khawatir, setelah waktu kalian bisa belajar sendiri dan mampu browsing di Google cara-cara menginstal dan yang lain jika video yang saya lihatkan tadi kurang jelas. Nah, yang terpenting di saat kondisi yang seperti ini pada masa pandemi, kalian harus tetap semangat. Harus tetap semangat menggapai ilmu. Jangan karena lockdown dan stay home malah membuat kalian bermalas-malasan. Jadi dalam kondisi apapun, kalian yang tetap semangat ya, supaya kelak nanti kalian mampu menggapai cita-cita yang kalian inginkan dan mampu menjadi orang yang sukses. Nah, dan jangan lupa absen di WA Group. Oh iya, ada yang ditanyakan tidak dari pembahasan materi ini tadi? Ada yang bingung apa tidak, atau kurang jelasnya saya saat menjelaskan? Kalau belum ada pertanyaan, atau jika ada yang malu-malu bertanya, silakan nanti langsung saja bertanya di WA Group ya. Yang terpenting jangan lupa tugas yang saya berikan dikerjakan, dan akan lebih baik lagi jika kalian semua mempelajari dan belajar betul tentang apa yang saya sampaikan tadi dan yang akan kalian lakukan. Dan semoga pada pertemuan yang akan datang kalian sudah paham betul tentang apa itu sistem operasi dan kalian mampu menjelaskan apa itu sistem operasi beserta fungsi-fungsi dan yang lain-lain. Saya kira cukup itu dulu ya. Kalau lama-lama malah membuat kalian bosan. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak, tetap semangat. Untuk mengakhiri kegiatan atau pertemuan di hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, supaya apa yang sudah kita pelajari dan kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiru salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.